Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian memiliki kuota internet dan baterai yang cukup. Kalau nggak punya kuota, nebeng wifi sebelah aja, serta berada di tempat yang aman. Jangan nonton video ini pas lagi tidur, karena ya nggak bisa. Kalau udah mengerti, ya udah oke, putar intronya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kalau di video sebelumnya admin membahas serial Ultraman tanpa pasukan tempur khusus, maka di video kali ini admin bakal ngebahas beberapa pasukan tempur yang masih berguna di serialnya. Berguna yang admin maksud adalah kegunaan mereka menghadapi monster, mulai dari menganalisa, membuat strategi, melakukan penyerangan hingga bisa ngalahin monster tersebut. Emang kebanyakan pasukan di serial Ultraman itu useless, niatnya ngebantu tapi malah blunder. Meski begitu, mereka ini tetap masih berguna, walaupun dikit banget. Dan tanpa memperpanjang pembukaan ini, sekarang kita lanjut aja ngebahas pasukan tempur atau special force paling berguna atau paling kuat di serial Ultraman. Dan tentu aja kebanyakan yang kalian masukkan adalah Heisei, karena emang Showa, ya gitulah. Triple SP adalah pasukan tempur yang ada di serial Shodai Ultraman atau Ultraman yang pertama. Pasukan ini adalah yang paling tua di antara semua pasukan tempur khusus. Bahkan mereka ini udah ada semenjak Ultra Ki. Mereka ini sangat berguna pada masa kedatangan bangsa alien yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka bisa mengalahkan alien, bahkan menciptakan makhluk biologi dengan pengetahuan mereka saat itu. Jasa mereka yang sampai sekarang gak bisa kita lupakan adalah saat mereka mampu membunuh Zeton dengan tangan mereka sendiri. Iya bener banget, bukan Ultraman yang ngalahin si Kaiju, tapi manusianya. Dan itu adalah final battle. Kebayang gimana jeniusnya mereka. Zeton itu adalah monster yang paling susah buat dikalahin. Bahkan Ultraman mati saat menghadapinya. Tapi orang-orang di sana sukses membunuh sang monster. Dan lebih wahnya lagi, mereka ngalahin Zeton bukan naik pesawat, tapi menggunakan senapan khusus, yang dimana itu adalah hasil penelitian mereka. Teknologi di tahun itu bener-bener layak dimasukkan ke dalam list ini. Bahkan pasukan di era sekarang aja belum tentu mampu membunuh monster sendirian. TPC adalah sebuah organisasi khusus untuk melindungi bumi. Mereka memiliki 3 pasukan tempur di 3 generasi berbeda. Generasi pertama ada Guts di Ultraman 3, lalu ada Super Guts di Ultraman Dyna dan Saga, dan terakhir ada Neo Super Guts di Ultraman 3 Gaiden. Mereka ini memiliki teknologi yang sangat maju. Perlengkapan mereka benar-benar menunjukkan keniatan mereka untuk melindungi bumi. Bahkan ada satu kasus di mana Guts mampu menghancurkan kaiju yang sangat besar. Dan mereka juga mampu menciptakan Ultraman buatan meskipun pada akhirnya Ultraman tersebut diambil alih oleh musuh. Mereka juga mampu membangun kehidupan di luar bumi dengan teknologi mereka saat itu. Guard adalah sebuah organisasi pertahanan bumi yang sangat-sangat besar. Mereka juga memiliki cabang bernama XIG yang bertugas di garis terdepan saat ada ancaman dari monster. Mereka juga mendirikan pendidikan untuk manusia-manusia jenius bernama Alchemistar. Melihat pesawat tempur mereka ini seolah biasa banget, nggak ada yang spesial. Tapi justru hal ini adalah bagus. Kesan realistis dalam pasukan ini terasa banget. Semua senjata dan teknologi di sana sangat mementingkan yang namanya fisika dan sains. Hampir nggak ada teknologi yang berbau fiksi. Ya walaupun masuknya sains fiksi, tapi tetap aja model-model sederhana kayak gini mampu menyedutkan para monster. Dibandingkan dengan pesawat tempur lain di masa depan, mereka ini jauh lebih berguna. TLT didirikan manusia bumi setelah kedatangan bangsa alien yang disebut sebagai visitor. Teknologi yang dimiliki TLT juga berdasarkan pengetahuan para alien, mulai dari kemampuan menghapus ingatan massal sampai mampu menghadapi Space Beast yang secara statistik mereka adalah jenis monster terkuat di seluruh Ultra Series. Kemudian ada pasukan yang bernama Knight Rider yang sangat tangguh. Kemampuan pesawat mereka ini adalah teknologi alien. Salah satu kemampuannya adalah menjadi tak terlihat. Senjata mereka yang bernama Ultimate Finisher juga pernah ngalahin Space Beast, dimana senjata ini adalah duplikat dari Cousin Ultraman Nexus. Gak cuma sekali, mereka juga ngalahin satu Space Beast bernama Mega Flash. Bahkan pesawat mereka pernah one-on-one melawan Darkzagi. Di ending serial Ultraman Nexus, tampaknya Knight Rider menambah pasukan mereka dengan banyaknya pesawat yang sama di ending Ultraman Nexus tersebut.
Guys adalah generasi paling muda di Showa Universe. Mereka ini adalah organisasi yang sama dengan Triple SP karena memang masih satu universe. Meskipun mereka nggak pernah ngalahin monster, tapi mereka adalah tim yang sangat bisa diandalkan. Mereka selalu membantu Mebius dan Hikari dalam pertempurannya. Peran mereka juga seimbang, di mana mereka ini nggak selamanya jadi beban, tapi juga bisa jadi poin penting kemenangan si Ultraman. Iya memang Ultramannya yang ngalahin monster, tapi tetap aja pasukan tempurnya yang buat strategi. Tapi pernah ini pasukan beneran jadi nggak guna pas di movie Ultraman Mebius X Ultra Brother, dimana ini pertarungan sengit Mebius Infinity melawan Yukilersaurus udah kelar baru ini pasukan datang. Tapi kalau untuk serialnya mereka ini cukup berguna. Bahkan mereka menciptakan monster Moguet atau monster kapsul yang sangat berguna untuk melawan monster. Udah gitu teknologi meteor yang membuat pesawat mereka seolah memiliki kekuatan alien. Iya ini Special Force emang bagus. XIO adalah pasukan tempur yang ada di serial Ultraman X. Teknologi mereka bisa dibilang cukup niat dalam upaya melindungi bumi. Organisasi ini juga tercatat memiliki 2.700 anggota secara keseluruhan. Selain itu, XIO juga memiliki teknologi yang canggih yang bisa menjadikan mobil sebagai pesawat tempur. Beberapa cyber armor yang digunakan Ultraman X juga diciptakan oleh mereka. Mereka juga menciptakan satu monster cyber yang bisa digunakan untuk bertempur bernama Cyber Gomora yang hampir setara dengan Gomora asli. Mereka ini dikenal dengan ciri khas kesan serba digitalnya. Melihat teknologi mereka ini mirip-mirip dengan game Cyberpunk. Storage adalah pasukan robot tempur pertahanan bumi di bawah naungan GAFJ. Mereka memiliki teknologi yang mampu menciptakan robot super kuat. Semua robot mereka memiliki kaitan dengan kaiju dan alien, di mana robot Scavenger diciptakan berdasarkan Grigio Raiden, Windom diambil dari Neruga, kemudian Kingjo Storage Custom adalah modifikasi dari Kingjo milik alien Barossa. Dan terakhir Ultroid Zero yang diciptakan GAFJ mengambil bentuk Ultraman yang turun ke bumi, ditambah dengan tanduk Baraba dan Zestium Kosen milik Z. Bisa kita katakan GAFJ Storage adalah organisasi dan pasukan tempur paling kuat dan paling canggih untuk saat ini. Mereka juga sering menyelamatkan Ultraman Z, entah karena mereka yang terlalu kuat atau Ultraman Z-nya yang lemah. Tapi yang namanya senjata kuat pasti memiliki efek buruk. Iya, Ultroid Zero berhasil dibajak Cerebro dan dijadikan wadah Destrudos yang kemudian menjadikan bencana terbesar di bumi. Storage juga pernah tercatat mengalahkan monster sebanyak 2 kali. Yang pertama saat mengalahkan Grigio Raiden dan yang kedua saat mengalahkan Barossa. Nah oke, itu dia 7 pasukan tempur yang paling berguna atau paling kuat di Ultra Series. Jadi bagi yang nanya pasukan tempur ini mana, itu mana, iya harusnya udah tahu ini cuma 7. Mungkin kalau lebih dari 7 mereka masuk. Segitu aja video kali ini. Jika kalian suka videonya, subscribe bagi yang belum, follow Instagram admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa donasi dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.